Serangga seukuran jari ini dapat mengubah warna mereka dan sangat tidak dapat diprediksi saat mereka menyebar ke awan. Orang seringkali tidak dapat membedakan antara awan dan tebing dengan matanya. Sebagian besar waktu, hanya dengan kabur, awan serangga pasti sudah menerkam Anda. Setelah serangga ini muncul, mereka terbagi menjadi 5 kelompok dan menyerang semua orang. Ekspresi Dujian berubah dan wajahnya menjadi pucat. Dia secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya serangga ini. Seluruh tubuh dan jiwanya dimangsa habis beberapa detik setelah serangga menggerogoti tubuhnya. Pada saat ini dia membuka tasnya dan mengeluarkan batu giok penyelamat yang diberikan Alser. Giok ini hanya memiliki 3 kegunaan. Dia sudah menggunakannya sejak dulu, dan sekarang adalah yang kedua kalinya. Giok memancarkan cahaya berwarna pelangi dan segera menyelimuti seluruh tubuh Dujian. Pada saat cahaya pelangi muncul, semua serangga berkelompok bersama bukannya menyebar. Mereka semua mengelilingi cahaya berwarna pelangi di sekitar Dujian, dan kemudian suara berderak datang dari cahaya berwarna pelangi. Suara ini menyebabkan kulit kepala Dujian menjadi mati rasa. Dia segera berteriak, "Selamatkan aku, Kakak Murong! Selamatkan aku!" Murong Zuo ragu sejenak sebelum tangan kanannya membentuk segel dan menekannya ke depan. Energi celestial dalam tubuhnya berputar dan kemudian sebuah sidik jari yang terbuat dari gas hitam muncul. Saat tangannya menekan ke depan, sidik jari hitam melesat ke arah Dujian yang dikelilingi oleh serangga. Ada ledakan keras saat cetakan tangan hitam menembus serangga dan bahkan melewati Dujian seolah-olah semuanya transparan. Cetakan tangan hitam melewati segala sesuatu dan mendarat di celah di dinding di belakang Dujian. Adegan aneh ini menyebabkan ekspresi Murong Zuo suram. Dia menatap serangga itu dengan ekspresi yang sangat buruk. Adapun Zhao Yixuan, dia melihat serangga dengan tatapan yang mendalam. Adapun Su Fei, ada sedikit perhitungan di matanya, tetapi segera menghilang karena tatapan Wang Lin tampaknya menyapu melewatinya pada saat yang sama. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Saat Wang Lin melihat serangga, ia mengabaikan mantra Murong Zuo, matanya langsung menyala. Murong Zuo mengambil langkah ke depan dan tangannya membentuk banyak segel. Dia menggunakan mantra demi mantra, mengirim berbagai serangan ke serangga. Namun tanpa kecuali, semuanya terbang menembus serangga. Suara berderak berlanjut, dan cahaya berwarna pelangi di sekitar Dujian redup. Dujian mengungkapkan secercah keputusasaan, tetapi pada saat ini pikirannya menjadi jernih. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan dengan cemas berteriak, "Wang Lin, saya tahu beberapa rahasia guru. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu semuanya." Wang Lin mengabaikan Dujian dan melihat serangga sebagai gantinya. Serangga ini sangat aneh. Pada awalnya mereka menyebar untuk menyerang semua orang, tetapi saat mereka melihat cahaya pelangi dari Dujian, mereka semua segera berkumpul. Zhao Yixuan bermain dengan rambutnya dan dengan lembut berkata, "Setelah serangga-serangga ini melahap Senior Du, kita akan menjadi target selanjutnya. Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi." Tepat pada saat ini cahaya pelangi di sekitar Dujian hilang. Pikirannya bergetar saat dia segera mengaktifkan penggunaan terakhir dari harta yang menyelamatkan nyawa, menyebabkan batu giok hancur. Namun suara berderak seperti lonceng yang bergema di dalam hatinya, menyebabkan jantung Dujian berdetak cepat. Dujian mengepalkan giginya dan mengatakan rahasia terbesar di hatinya. "Wang Lin, aku tahu rahasia divisi ungu. Aku tahu mengapa Sanyun mengkhianati guru saat itu. Jika kau menyelamatkanku, aku akan memberitahumu semuanya." Ekspresi Wang Lin biasa saat melihat Dujian. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan yang sangat terang segera muncul di tangannya. Cahaya keemasan ini adalah salah satu dari 11 simbol emas dari gua. Emas ini sangat cerah, seperti matahari, karena menerangi semua kegelapan di daerah itu. Serangga yang mengelilingi Dujian mengeluarkan dengungan keras, dan dengan cepat menyerang simbol emas di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia tahu bahwa penilaiannya benar. Serangga ini sangat sensitif terhadap cahaya, atau lebih tepatnya, mereka memakan cahaya. Wang Lin mundur beberapa langkah saat dia membuka tasnya dan kuas muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, beberapa simbol emas muncul. Serangga terpecah menjadi kelompok-kelompok saat mereka mengelilingi setiap simbol, dan mulai melahap mereka. Tangan Wang Lin terus bergerak dan simbol dibentuk satu persatu. Sebenarnya tidak ada banyak serangga sama sekali, hanya beberapa ratus. Namun karena mereka masing-masing seukuran kuku dan memiliki penampilan ilusi, sepertinya ada ribuan dari mereka. Semua serangga mengerumuni lebih dari 10 simbol dan mulai melahapnya. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama kedua wanita itu. Untuk pertama kalinya, kedua wanita itu mengungkapkan ekspresi syok. Ekspresi identik ini mendarat di mata Wang Lin, dan mereka mengejutkannya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia selalu mendapat perasaan aneh dari keduanya. Namun dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Dia segera bergerak maju, tiba di sebelah Dujian dan mengulurkan tangan. Dujian, bagaimanapun adalah murid Alser, dia adalah murid ketujuh dari Divisi Merah.
Meskipun dia belum mencapai tahap ascenden, mantranya masih luar biasa. Pada saat krisis ini dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan beberapa esensi darah jiwa asal. Darah ini melayang di udara dan mendidih berbentuk bola kecil. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, jika dia menyentuhnya, akan ada lubang di tubuhnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Darah Dujian segera diterbangkan ke samping dengan gelombang lengan bajunya. Mantra ini yang menggunakan esensi darah jiwa asal tidak terlalu rumit, hampir setiap kultivator mengetahui. Namun ini adalah mantra yang paling beresiko bagi pengguna untuk membunuh musuh. Dujian mengambil kesempatan ini untuk kembali. Dia membuka tasnya dan potongan-potongan sarkoma hitam muncul di tangannya. Ada keengganan untuk berpisah dengannya. Meskipun sarkoma hitam ini jelek, itu daging kotor yang telah dia habiskan selama puluhan tahun untuk disempurnakan. Jika hanya sedikit saja yang menodai kultivator, mereka akan segera ditutupi dan diserang oleh kotoran. Itu adalah harta magis yang sangat ganas. Pada saat ini dia mengepalkan giginya dan melemparkan semuanya ke udara. Sarkoma semua meledak di udara dan awan kotoran segera bergegas menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke kotoran dengan tangannya dan sungai di bawahnya muncul. Sungai neraka dengan cepat menyapu semua daging kotor pergi. Sungai neraka sudah menjadi sungai paling kotor di dunia. Saat sarkoma memasuki sungai, tidak hanya itu tidak melemahkan sungai, itu membuatnya lebih kuat. Dujian memang sangat kuat di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan harta sarkoma ini akan membuatnya tidak akan pernah kalah. Namun sebelum seseorang yang memiliki dao mereka sendiri, seperti Wang Lin, itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Wang Lin kecuali dia mengambil langkah terakhir. Hancurkan penghalang di sekitar hatinya dan melangkah ke panggung ascenden. Tangan Wang Lin bergerak seperti kilat saat dia meraih Dujian yang matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak mengajukan pertanyaan dan mengaktifkan energi celestialinya untuk segera memotong jiwa asal Dujian dari tubuhnya. Lalu dia membuka tasnya dan mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan gelombang pembatasan yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk lingkup pembatasan seperti yang menjebak Yao Sisue. Lalu Wang Lin melemparkannya ke tasnya. Wang Lin melakukan semua ini dengan sangat cepat dan rapi. Meskipun Murong Zuo ingin mengatakan sesuatu, itu sudah terlambat. Wang Lin berbalik dan melambaikan kuas di tangannya, menyebabkan simbol terbang kembali kepadanya. Serangga itu mengabaikan semua yang sedang terjadi, dan dengan pikiran sederhana melahap cahaya keemasan. Namun sinar keemasan ini tampaknya tidak terbatas, tidak peduli berapa banyak mereka melahap, itu tidak berkurang sama sekali. Mata Wang Lin menyala dan dia menjulurkan jari telunjuk kirinya. Sebuah jari maut keluar dan langsung menembus simbol emas. Adegan mantra ini jelas melalui simbol dan semua kegagalan dari mantra Murong Zuo segera menarik perhatian kedua wanita. Ada sedikit kejutan di mata Murong Zuo saat dia berkata, dengan nada serius, mantra kekebalan. Setelah dia mengatakan itu, ada sedikit keserakahan di mata Zhao Yixuan. Adapun Su Fei, ekspresinya biasa, tetapi matanya menyusut. Hanya Murong Zuo yang tidak memiliki keserakahan di matanya, hanya syok. Rekan kultivator, mari kita lanjutkan. Ekspresi Wang Lin normal. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga mengelilingi Wang Lin. Ini memberi Wang Lin kehadiran yang sangat mengejutkan. Tubuh Wang Lin mulai turun. Murong Zuo tidak mengatakan apa-apa dan melakukan hal yang sama. Adapun para wanita, Zhao Yixuan dan Su Fei, mereka ragu tapi mengikuti. Namun mereka menjaga jarak dari Wang Lin, mereka jelas takut padanya. Mantra kekebalan. Saat Wang Lin terbang, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa ada binatang buas yang memiliki mantra kekebalan, apalagi serangga ini. Jika mantra itu tidak berpengaruh, maka satu-satunya kebenaran adalah mantra itu tidak cukup kuat. Wang Lin mengumpulkan energi pedang Ling Tianho ke jarinya dan menyentuh salah satu serangga. Serangga itu segera bergetar tetapi tidak mati. Wang Lin mengungkapkan sedikit kejutan di matanya. Dia hanya memiliki satu sinar energi pedang Ling Tianho yang tersisa. Menggunakan itu kurang dari 1% dari energi pedang sudah batasnya. Mereka berempat terus menuruni jurang. Adapun tempat berbahaya yang ditemukan Wang Lin dengan kristal dari Beilou, mereka bisa melewati mereka dengan bantuan Murong Zuo, meskipun itu agak lambat. Selama masa ini, baik Zhao Yixuan dan Su Fei banyak membantu juga, terutama Zhao Yixuan. Mantra wanita ini sangat misterius. Itu sering terlihat seperti tidak ada yang terjadi, tetapi kekuatan sebenarnya mantra itu akan diam-diam menampilkan dirinya. Sebagai perbandingan, Su Fei tampak agak tidak memadai. Namun setelah keraguan Wang Lin muncul, dia mengamati lebih hati-hati. Semakin dia melihat, semakin dia yakin akan teorinya. Aku tidak berharap bertemu seseorang dari sekte itu di sini. Wang Lin menarik pandangannya dan tidak lagi memperhatikan mereka. Selama mereka tidak memprovokasinya, dia tidak ingin mengungkapkan rahasia kedua wanita itu. Adapun Murong Zuo, mantranya bahkan membuat Wang Lin mengangkat alisnya. Mantra-mantranya sangat bervariasi, bahkan sampai sekarang Wang Lin belum melihatnya menggunakan mantra yang sama 2 kali. Wang Lin percaya bahwa dengan kultivasinya,
ia bisa menang melawan Murongzuo, tetapi dengan mengorbankan cedera. Akan berbeda jika dia menggunakan harta, tetapi bagaimana mungkin Murongzuo tidak memiliki harta juga? Jika mantra pelarian Murongzuo sama menakjubkannya dengan pria tua pendek itu, dan jika Murongzuo ingin melarikan diri, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya. Jiwa lelaki tua pendek itu disegel dan terjebak di dalam bendera jiwa. Setelah menyelamatkan Zoe dan berurusan dengan masalah jurang pasang surut, aku perlu meluangkan waktu untuk mempelajari mantra ini. Pada hari ini dengan bantuan Murongzuo, mereka berdua bekerja bersama dan akhirnya mencapai bagian tengah bawah jurang. Hati Wang Lin bergetar, tapi dia segera menekan perasaan itu. Bahkan kristal dari Beilou tidak bisa melihat di bawah bagian ini. Namun target Wang Lin sangat dekat. Menurut iblis kuno Beilou, dia merasakan Zoe di sini. Namun bahkan dengan kekuatan Beilou, dia tidak bisa menentukan lokasi Zoe. Wang Lin menggenggam tangannya. Saudara Murong, aku memiliki urusan lain untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengikuti kalian semua. Dia merenung sebelum melihat wajah tenang Murongzuo dan berkata, aku senang bisa bertemu dengan saudara Murong pada perjalanan ini. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Sangat jarang Wang Lin mengatakan hal-hal ini dengan kepribadiannya. Meskipun Murongzuo ini jarang berbicara, dia tidak pernah menahan diri saat dia perlu bertindak dan tidak pernah diambil alih oleh keserakahan. Wang Lin tidak banyak bicara. Murongzuo mengungkapkan senyum langka saat dia mengangguk ke Wang Lin dan terbang ke bawah. Wang Lin merenung dan mengirim transmisi suara ke Murongzuo. Saudara Murong, berhati-hatilah dengan kedua wanita itu. Jika aku tidak salah, mereka harusnya orang-orang dari mayat sekte. Salah satunya pasti mayat dengan jiwa asal yang sudah terbangun. Murongzuo tidak melihat kedua wanita itu dan tidak melakukan apapun untuk menyarankan dia bahkan mendengar Wang Lin. Dia terus turun, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa matanya bersinar sejenak dan dia menjadi lebih waspada. Dia telah mendengar tentang sekte mayat. Sekte itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan negara budidaya. Hampir setiap negara budidaya akan memiliki cabang sekte mayat. Mereka terlalu kuat. Kedua wanita itu juga mengucapkan selamat tinggal dan terbang. Namun Su Fei bermain acak dengan rambutnya. Sehelai rambut lepas dan menempel di tebing. Setelah mereka bertiga menghilang ke kejauhan, mata Wang Lin menjadi dingin dan tatapannya jatuh ke tebing di kejauhan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan seuntai rambut terbang ke arahnya dan terjebak di antara jari-jarinya. Sepertinya peringatanku tidak cukup. Wang Lin mendengus dingin dan menggosok jarinya. Untaian rambut terbakar, tetapi api itu berwarna hijau. Helai akal ilahi keluar dari rambut, tetapi sebelum itu bisa mengembun, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal. Perasaan ilahi segera runtuh setelah bertabrakan dengan energi asal. Saat menuruni jurang, tubuh Su Fei bergetar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan matanya mengandung sedikit rasa takut. Mata Wang Lin dingin setelah menghancurkan sehelai rambut yang mengandung indera ilahi wanita yang hampir tidak terdeteksi itu. Akal ilahinya tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah memperhatikan Su Fei, itu akan dengan mudah menghindari deteksi jika dia lalai bahkan untuk sesaat. Mantra sekte mayat memang menakjubkan, dan mantra untuk menyembunyikan akal ilahi selalu sulit. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Wanita itu, Su Fei, mampu mengirimkan akal ilahi yang berarti dia adalah tubuh yang sebenarnya. Itu berarti Zhao Yixuan adalah boneka mayat. Wang Lin mulai merenung. Alasan dia bisa mengidentifikasi Su Fei adalah karena Santai, budak yang dipaksa Zoe padanya saat itu. Santai memiliki boneka mayat yang hanya anak-anak, tetapi sangat cerdas dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hubungan mereka juga sangat unik. Itu bukan boneka mayat yang sederhana tetapi lebih seperti mereka adalah dua individu. Berpikir tentang boneka mayat Santai, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan Situnan. Dia akhirnya mengambil alih tubuh anak itu. Aku tidak tahu di mana Situ sekarang, tapi dia pasti berada di planet budidaya yang menjalani hidupnya sebagai raja di antara manusia. Ada sedikit kenangan di matanya. Pada saat ini dia bukan lagi iblis, tetapi seorang manusia mengingat temannya. Ada juga Santai. Dia adalah kepala tetua sekte mayat di planet Suzaku. Dia terlempar ke ruang angkasa oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Wang Lin menarik napas dalam saat dia mengumpulkan pikirannya. Matanya berbinar saat dia melihat retakan bercabang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan aura Zoe dimanapun, jadi dia harus mencari sendiri satu persatu. Senior Zouzi disegel oleh Ling Tianho di sini, jadi celah dengan segel pasti memiliki aura Ling Tianho. Mata Wang Lin menyipit saat akal ilahinya menyebar, untuk memeriksa celah-celah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia memeriksa semua retakan di sekitarnya tetapi tidak menemukan jejak Zoe. Ekspresi Wang Lin suram saat dia membuka tasnya dan mengeluarkan kristal yang diberikan Beilou padanya. Akal ilahi Wang Lin memasuki kristal. Tak lama setelah itu, alisnya berkerut lebih erat dan dia menarik akal ilahi dari kristal. Jika Beilou tidak berbohong, maka disinilah dia menemukan Zoe. Wang Lin mulai merenung. Beilou seharusnya tidak berbohong tentang ini,
karena itu sama sekali tidak relevan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang sia-sia seperti ini. Jika dia ingin menindasku, tidak ada alasan untuk menggunakan metode curang seperti itu, dia bisa saja menyerangku secara langsung. Saat ini hal terpenting baginya adalah melahap iblis kuno lainnya. Kecuali dia menipuku untuk datang ke sini untuk membunuhku dengan pisau pinjam. Mata Wang Lin menjadi dingin dan akal ilahi menyapu daerah itu lagi, lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika dia mengatakan bahwa Zoe berada di dasar jurang, mungkin dia ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Namun tempat ini terlihat sangat biasa. Saat Wang Lin merenungkan, dia menyebarkan akal ilahi. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat mencari di setiap celah. Tetapi hasilnya tetap sama. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan bendera jiwa. Dengan gelombang, 1000 fragmen jiwa yang kuat keluar. Wang Lin mengendalikan fragmen jiwa untuk memasuki setiap celah. Wang Lin menutup matanya dan akal ilahi memasuki setiap fragmen jiwa. Dengan cara ini seolah-olah dia berada di dalam celah itu sendiri, dan dia mencari setiap celah dengan teliti. Setelah 30 menit semua fragmen jiwa kembali. Wang Lin membuka matanya dan ekspresinya menjadi jelek. Aku dengan hati-hati memeriksa semua retakan di sekitarnya, tapi aku masih belum menemukan keberadaan Zoe. Mungkinkah Bei Lou menipuku? Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan matanya menjadi dingin. Namun matanya tiba-tiba menyipit. Salah, jika aku Ling Tianho, aku tidak akan menyegel seseorang di tempat yang jelas. Jika aku adalah Ling Tianho, Wang Lin mulai merenung. Satu untai energi pedang Ling Tianho yang dia tinggalkan bergerak melalui tubuhnya, memungkinkan dia untuk meminjam sepotong domain Ling Tianho. Ekspresi merenung di mata Wang Lin secara bertahap menghilang dan digantikan dengan tatapan tirani. Domain Ling Tianho adalah tirani, untuk menggunakan sifat tiraninya sendiri untuk melawan langit dan membuat jalannya sendiri. Energi pedang bergerak melalui tubuh Wang Lin dan tatapan tirani menjadi lebih kuat. Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantui, aku tidak akan hanya menyegelnya, aku akan membuatnya menyerah pada tiraniku. Jika dia tidak menyerah, aku akan menyegelnya selama 1000 tahun. Jika dia masih belum menyerah, aku akan menyegelnya selama 10.000 tahun. Jika dia masih belum menyerah, maka aku akan menghancurkan arwahnya untuk mengubahnya menjadi harta untuk membuatnya menyerah. Aku tidak akan memilih celah yang jelas ini. Jika aku memilih tempat ini, itu pasti punya alasan. Jika aku menyegelnya, aku akan memilih. Pandangan tirani itu kuat. Tatapannya tersapu oleh setiap retakan. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan tetesan keringat jatuh dari dahinya. Saat ini, tatapan tirani benar-benar menghilang dari tubuh Wang Lin dan wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianho terlalu tirani. Hanya mencoba meminjam sepotong domain ini hampir melukaiku. Dia membuka tasnya dan pedang surgawi terbang dengan pisau setengah bulan. Tangan kanan Wang Lin meraih pedang surgawi dan kemudian dia melangkah maju. Dia berbalik dengan pedang surgawi, melepaskan energi pedang. Sebuah pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Hancurkan! Dengan raungan, Wang Lin berhenti. Pada saat ini pusaran energi pedang hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah di sisi tebing. Bunyi berderak berlanjut, dan segera, retakan menutupi lebih dari 1000 kaki di atas dan ke bawah tebing. Suara Wang Lin seperti guntur saat bergemuruh. Banyak retakan muncul di tebing dan sejumlah besar tanah jatuh dari sisi tebing. Sisi jurang kehilangan 1 inci setelah disapu oleh energi pedang Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia menggunakan energi pedang lagi. Energi pedang dikirim lagi dan saat ia melanjutkan, tebing itu dengan cepat habis. Setelah 15 menit, sebuah celah kecil muncul dan aura yang sangat samar keluar dari celah itu. Aura ini bukan milik Zoe, tetapi mengandung tirani ekstrim. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celah. Pedang surgawi terbang menuju celah itu dengan bilah setengah bulan di belakangnya. Sejumlah besar batu pecah jatuh dari tebing. Dalam sekejap mata, celah tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Kesenjangan ini tidak besar, tingginya hanya 5 kaki dan gelap gulita. Saat akal ilahi Wang Lin berusaha masuk, itu kembali dari akal ilahi tirani. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin terbang mundur, dan dia menabrak tebing di sisi lain. Ada suara keras saat batu jatuh dari tebing, dan tubuh Wang Lin tercetak ke sisi tebing. Darah keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Tabrakan akal ilahi sekarang hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jika dia belum mencapai tahap ascenden, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa asalnya. Sangat kuat. Wang Lin menatap celah. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam, dia yakin bahwa Zoe ada di dalam sana. Karena akal ilahi yang bertabrakan dengan miliknya hanya milik satu orang, Ling Tianho. Hanya sepotong akal ilahi yang ditinggalkannya sudah cukup untuk membunuh para kultivator di bawah tahap ascenden. Persis seperti apa tingkat kultivasi Ling Tianho, puncak ascenden tahap akhir adalah akhir dari langkah pertama.
Hanya dengan melewati cobaan tingkat Yin Yang, seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua, 3 alam nirvana. 3 ranah nirvana adalah nirvana Scryer, nirvana Cleaner, dan nirvana Shatterer. Setiap ranah kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. Alser pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Aku menghitung bahwa ia berada pada tahap awal nirvana Shatterer. Ling Tianho dan Alser telah menjadi rival selama puluhan ribu tahun, sehingga tingkat kultivasi mereka tidak mungkin terlalu jauh. Dia seharusnya berada di puncak nirvana Cleaner. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit dedikasi. Dibandingkan dengan Alser dan Ling Tianho, kultivasinya terlalu rendah. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama, tapi Wang Lin gigih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi sebagai anak laki-laki, dia hanya mengandalkan dirinya hampir sepanjang jalan dan sekarang telah menjadi kekuatan besar Ascendant. Meskipun kultivator Ascendant hanyalah semut di mata orang-orang di langkah kedua, di antara para kultivator langkah pertama, seorang kultivator Ascendant masih merupakan kekuatan yang kuat untuk diperhitungkan. Wang Lin menarik napas dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 untai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi segel yang mengelilingi tubuhnya. Agar lebih akurat, itu kehilangan untai. Wang Lin mengambil untaiannya dan menyatu dengan jiwanya. Sebagai hasilnya, ia dapat membuatnya sehingga segel kehidupan ini tidak akan pernah hancur kecuali untai terakhir di dalam jiwa asalnya rusak juga. Dia membuka tasnya, baju besi iblis muncul dan berputar di sekitar tubuhnya sebagai untaian gas hitam. Perlahan berubah menjadi baju besi dan aura jahat menyelubungi tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi oleh serangga melayang di sekitar Wang Lin, memberikan lapisan perlindungan lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sejenak dan kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia mengibarkan bendera dan itu melengkung di sekelilingnya. Lebih dari 100 juta fragmen jiwa meraung di dalam bendera. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat ia melangkah maju dan melesat ke celah itu.